Jua-jua, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022. Jika kamu mengetuk pintu cukup lama dan cukup keras, kamu pasti akan membangunkan seseorang. Kita berdoa. Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Hidup kami sampai saat ini juga tetap diberkati dan diperlengkapi dengan kekuatan Allah. Biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan juga melindungi dan memelihara kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 2 Timotius 3:10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, ketekunan berarti ketahanan dalam tindakan. Ini sama sekali tidak berarti kita bersantai-santai. Justru menuntut tindakan nyata yang bersifat konsisten dan terus-menerus. Kita dapat melihat gambaran ketekunan ini melalui diri prajurit yang sedang menghadapi peperangan. Mereka tetap bertahan dalam menghadapi tantangan apapun. Ludwig van Beethoven adalah seorang komponis terkenal yang banyak menghasilkan karya-karya musik yang cukup populer. Di puncak karirnya ada masalah dengan pendengarannya dan ia pun tuli. Walau sempat mengalami putus harapan, namun cara pandang dan respon yang benar ia tetap bertahan serta senantiasa berserah kepada Tuhan. Hal yang luar biasa ternyata, Beethoven mulai bangkit dan melanjutkan karya musiknya, sekalipun kondisi telinga tidak memungkinkan. Karyanya yang begitu luar biasa sehingga lebih hebat daripada sebelumnya ketika ia masih sehat. Salah satu ciptaannya Kidung Jemaat, kami puji dengan riang. Ketekunan berbeda dengan kesabaran. Ketekunan berhubungan dengan situasi, sementara kesabaran berhubungan dengan orang-orang. Kesabaran berhubungan dengan pengendalian diri, dan ketekunan berhubungan dengan daya tahan seseorang ketika menghadapi berbagai situasi. Saudaraku, setiap orang akan mengalami apa yang dinamakan pertumbuhan baik secara fisik maupun rohani. Proses itu semuanya akan dilalui, misalnya secara fisik. Dari bayi, anak-anak, sampai orang tua, bahkan lansia. Dari segi pendidikan, seseorang bertumbuh mulai dari playgroup, TK, sampai perguruan tinggi. Sama halnya dengan pertumbuhan rohani. Juga mengalami pertumbuhan, yakni dengan adanya ujian demi ujian, untuk membuat iman kita bertumbuh. Dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal diri, mengikut salib dan mengikut aku. Dengan demikian, perjalanan mengikut Yesus tidaklah mudah. Dan ada kalanya kerikil-kerikil tajam dalam hidup kita harus dilewati. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit tampak biru, tetapi ada kalanya langit akan tetap tampak gelap. Bertekun adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh berusaha. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Bertekun artinya dengan sungguh-sungguh dan berpegang teguh kepada Tuhan ketika ada masalah yang sedang dihadapi. Dari sanalah akan lahir pengharapan yang dapat kita lihat dan rasakan. Maka kita akan mampu melihat bahwa penderitaan adalah salah satu cara Tuhan untuk melihat kemurnian iman dan kesungguhan hati. Saudara, dalam nama Tuhan, apakah tetap kita setia ataukah meninggalkannya ketika kita menghadapi persoalan yang begitu berat? Ada cara dengan 3B, yaitu tetap bertekun, berharap, dan bertahan dalam Tuhan. Maka tetaplah kuat dan bertahan di dalam kekuatan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Amin. Nyanyian rohani kita, Tuhan tak pernah janji. Jua-jua, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.